Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22. Next. Yang beranggotakan saya Nurdiana NIM 091, lalu rekan saya Delinda Amarajaya NIM 061, lalu Ayu Apriani NIM 082, dan Rifda Sabita NIM 102. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas besar mata kuliah pengemasan dalam logistik mengenai analisis kemasan primer produk pasta gigi Pepsodent. Adapun dalam pemaparan kali ini akan dibahas beberapa poin, yaitu deskripsi produk dan kemasan, usulan kemasan baru, peraturan terkait kemasan, serta kelestarian lingkungan. Next. Hingga detik ini masih banyak produk yang beredar di pasaran, mulai dari produk makanan, minuman, hingga peralatan elektronik yang belum menerapkan prinsip sustainabilitas atau berkelanjutan. Salah satu contohnya terdapat pada produk personal care, yaitu pasta gigi. Produk amatan yang dipilih adalah pasta gigi Pepsodent sebagai salah satu produk keluaran dari Unilever. Permasalahan produk pasta gigi Pepsodent ini adalah permasalahan overpackaging. Jika dianalisis, terdapat dua jenis kemasan, yaitu kemasan luarnya dari bahan karton yang berbentuk balok panjang, serta kemasan tup pasta gigi yang berbahan polietilen di dalam kemasan kotak karton. Umumnya, tup pasta gigi terbuat dari material dengan lapisan aluminium dengan tujuan untuk melindungi produk. Namun, hal ini menyebabkan kemasan Pepsodent sulit didaur ulang, hingga Unilever berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengganti kemasan pasta gigi ini dengan kemasan berbahan polietilen yang lebih mudah didaur ulang. Namun, dengan adanya inovasi ini belum dapat mengatasi permasalahan overpackaging dari produk pasta gigi ini. Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifda Sabita. Melihat dari kemasan pasta gigi yang beredar sekarang, membuat kami merasa bahwa kemasan luar yang berbahan dasar karton tersebut menambah limbah. Walaupun kemasan luarnya bisa didaur ulang, tetapi pengelolaan sampah di masyarakat masih kurang baik. Selain itu, proses pembuatan karton banyak menghasilkan emisi karbon dari mesin-mesin produksinya dan limbah bahan kimia yang digunakan untuk memproses karton tersebut. Limbah-limbah dari hasil produksi harus membutuhkan perlakuan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi penggunaan karton yang berlebih bukan solusi yang baik untuk sebuah kemasan. Tujuan kemasan karton masih digunakan pada produk pasta gigi sampai saat ini, yaitu agar produk terlihat rapi ketika tersimpan dalam jumlah banyak dan memang sudah melekat dalam image masyarakat. Menurut Direktur Institut Pengemasan India dan anggota Organisasi Pengemasan Dunia, bahwa kemasan luar itu membantu menyimpan produk di rak. Usulan kemasan yang kami tawarkan adalah, yang pertama, menghilangkan kemasan karton, namun tidak mengurangi nilai daya tarik produk. Menurut kami, dengan menghilangkan kemasan karton tersebut akan memaksimalkan utilisasi saat berada di transportasi, karena tidak menghabiskan banyak tempat sehingga akan lebih optimal. Kedua, untuk mengatasi permasalahan dalam penyimpanan di rak, kami mengusulkan bahwa produk tersebut masih berbentuk tup, namun produk tersebut dapat digantung atau diberdirikan, bukan ditumpuk seperti yang beredar saat ini. Walaupun kemasannya hanya berbentuk tup, namun seluruh informasi pada karton tetap diterapkan, namun lebih ditekankan pada nama merek agar terlihat lebih menonjol. Yang ketiga, selain itu, desain tutup kemasan dibentuk tetap melebar seperti gambar di samping, dengan menambahkan segel pada setiap tutupnya dengan bahan yang sama, yaitu polietilen. Yang keempat, bahan 100% dari polietilen dan menggunakan teknologi Green Lab. Dengan menggunakan teknologi Green Lab milik Albea memungkinkan kemasan dapat didaur ulang sepenuhnya dan sudah diakui oleh Asosiasi Pendaur Ulang Plastik di Amerika Serikat dan Suez Sirpack di Eropa. Pembuatan tup unik ini menggunakan film single blown sehingga secara signifikan mengurangi jejak CO2 pada produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Apriani. Peraturan terkait kemasan. Peraturan Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia sektor kimia, bahwa dalam hal pengemasan produk, pengendalian kemasan yang berupa kemasan tertutup, kemasan harus aman selama proses penyimpanan dan proses pendistribusian. Selanjutnya, tahap kritis proses produksi produk pasta gigi dapat dilihat pada Regulasi SFI 1235/24/1995 tentang pasta gigi yang menjelaskan tahap penimbangan bahan baku, proses produksi pencampuran, proses produksi pembersihan, tabung. Proses selanjutnya adalah pengemasan.
Proses lainnya terkait hal pemohonan oleh pihak yang ingin melakukan pengemasan ulang produk juga dijelaskan pada regulasinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Delinda. Baik, dari sisi kelestarian lingkungan, Unilever dan Pepsodent sudah menerapkan prinsip sustainability atau keberlanjutan. Pertama, kita lihat dulu dari sisi tubnya. Pepsodent memiliki kampanye bijak plastik, yaitu penggunaan tub pasta giginya terbuat dari 100% polyetilen, di mana plastik ini mudah didaur ulang. Kemudian tub ini akan dipisahkan, dikumpulkan di bank sampah, kemudian didaur ulang sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih. Hasil daur ulangnya dapat berupa perabotan dan palet plastik yang digunakan di bidang industri. Awalnya, kampanye bijak plastik ini hanya dilakukan pada edisi spesial merah putih, tetapi Pepsodent akan menerapkan kampanye ini ke semua varian lainnya. Targetnya nanti Pepsodent akan menekan penggunaan plastik baru sebesar 1.200 ton hingga 14.500 ton, tepatnya pada tahun 2025. Pada tahun yang sama, Unilever juga akan mengurangi setengah dari plastik murni, memaksimalkan penggunaan plastik yang bisa didaur ulang, dan menggiatkan kegiatan daur ulang kemasan. Kedua, kita tinjau dari masalah over packaging. Menurut rencana hidup berkelanjutan Unilever India tahun 2021, Unilever akan mengurangi kemasan yang tidak diperlukan dan mengembangkan desain serta versi kemasan yang lebih optimal, tepatnya pada tahun 2020. Tujuan ini juga akan dilakukan pada kemasan plastik maupun karton pasta gigi. Jadi desain ini akan mengutamakan konsep user-friendly sehingga orang mudah untuk menghadapi perubahan kemasan tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana untuk kesimpulan kami. Oleh karena itu, kami yakin untuk mengusulkan penghilangan kemasan primer kotak karton pada produk pasta gigi untuk melestarikan lingkungan dengan meminimalisir limbah dan penggunaan kertas serta kayu dalam proses pengemasan. Selain ini, tentunya dapat mengurangi proses pembuatan, biaya produksi, limbah, serta material kemasan yang awalnya untuk 2 kemasan menjadi 1 kemasan saja dengan tanpa mengurangi nilai daya tarik dan daya jual produk pasta gigi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.